Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pada pagi hari ini kalian berjumpa kembali dengan Miss Popon. Kita akan belajar tematik. Nah, pembahasan kali ini yaitu keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk nak, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak soleh dan soleha, Miss Pon mau tanya nih, apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang sudah tahukah? Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidupnya sehari-hari. Anak soleh dan soleha, keragaman sosial budaya sangat erat dengan semboyan negara kita. Apakah sudah ada yang tahu tentang semboyan negara kita yaitu apa? Nah, betul. Semboyan negara kita yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, anak soleh dan soleha, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Anak soleh dan soleha, berikut ini jenis-jenis keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku Jawa di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias di Sumatera Utara, suku Sunda di Jawa Barat, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger di Jawa Timur, suku Dayak di Kalimantan, suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan. Anak soleh dan soleha, berikut jenis-jenis keberagaman sosial yang kedua, yaitu keragaman bahasa. Nah, anak soleh dan soleha perlu ketahui, bahasa merupakan alat untuk komunikasi antar daerah. Nah, berikut ini ada beberapa macam bahasa daerah dari setiap daerah masing-masing, yaitu bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak soleh dan soleha, berikut ini kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat. Nah, anak soleh dan soleha perlu ketahui, rumah adat merupakan tempat tinggal setiap suku. Nah, setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda-beda pada setiap rumah adatnya. Contohnya, rumah panggung Kajang Leko berasal dari Jambi. Rumah Limas berasal dari Sumatera Selatan. Rumah Sulah Nyanda berasal dari Banten. Rumah Kebaya berasal dari DKI Jakarta. Rumah Joglo Situbondo berasal dari Jawa Timur. Rumah Panjang berasal dari Kalimantan. Anak soleh dan soleha, selanjutnya jenis-jenis keragaman sosial budaya yang keempat, yaitu keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus setiap suku. Nah, pakaian ini dipakai biasanya pada waktu tertentu dan acara khusus saja. Nah,
Berikut contoh pakaian tradisional. Yang pertama yaitu ule balang, berasal dari Aceh. Pakaian ulos berasal dari Sumatera Utara. Pakaian bundo kanduang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian belanga berasal dari Kepulauan Riau. Pakaian Melayu Jambi berasal dari Jambi. Pakaian aesan gede berasal dari Sumatera Selatan. Anak soleh dan soleha, selanjutnya jenis-jenis keragaman sosial budaya yang kelima, yaitu senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini sebagai aksesoris pakaian adat. Nah, di sini ada contohnya yaitu rencong dari Aceh. Pisau surit berasal dari Sumatera Utara atau sumut. Karih dari Sumatera Barat atau sumbar. Nah, anak soleh dan soleha, selanjutnya jenis-jenis keragaman sosial budaya yang keenam, yaitu keragaman makanan khas. Berbicara tentang makanan khas, pasti anak soleh dan soleha memiliki salah satu makanan favorit dari daerah atau dari suatu daerah. Nah, Miss Popon berikan contoh ya. Gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, empek-empek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali, papeda dari Papua. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, jenis-jenis keragaman sosial budaya, yaitu yang ketujuh, keragaman upacara adat. Yang pertama, upacara kasodo berasal dari Tenger. Yang kedua yaitu lompat batu dari Nias, grebek suro dari Solo, ngaben dari Bali. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, jenis-jenis keragaman sosial budaya. Yang kedelapan yaitu keragaman kesenian. Nah, kesenian itu merupakan sarana untuk menunjukkan ekspresif. Nah, di sini ada keberagaman kesenian. Yang pertama yaitu ada tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, dan cerita rakyat. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, jenis-jenis keragaman sosial budaya yang ke-9 atau yang terakhir nih, keragaman agama. Nah, anak soleh dan soleha sudah tahu kan agama apa saja yang diakui oleh Indonesia? Ya, nih Miss Papan sebutin ya. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Anak soleh dan soleha, berikut ini manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu ada menarik minat para wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss Popon akan berikan sedikit kesimpulan ya. Jadi, walaupun Indonesia memiliki perbedaan dari suku, bahasa, makanan khas, terus senjata tradisional dan lain-lain yang berbeda, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu tujuan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Miss Pon mohon maaf. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.